ada satu cerita, ada satu kisah tentang anak cucu Rasulullah yang mungkin kisah ini, yang mungkin cerita ini jarang sekali kalian dengar. Saya ceritakan kepada kalian agar menjadi pelajaran bagi kalian. Dulu ada seorang syarifah. Jadi kalau laki-laki itu Habib, kalau perempuan Habibah. Kalau laki-laki Syarif, kalau perempuan Syarifah. Kalau laki-laki Sayyid, kalau perempuan Sayyidah. Tapi kebanyakan kalau di Indonesia cucu Rasulullah yang laki disebut Habib, yang perempuan disebut Syarifah. Nah dulu ada seorang Syarifah. Ini Syarifah janda, saudara-saudara. Suaminya meninggal dunia, dia janda, dia punya anak dua, anaknya yatim, masih kecil-kecil. Ini Syarifah dalam keadaan kelaparan, ini Syarifah dalam keadaan kehausan, ini Syarifah dalam keadaan kelelahan. Akhirnya dia pergi ke rumah seorang syekh, dia pergi ke rumah seorang ahli agama. Kenapa itu Syarifah pergi ke rumah seorang syekh? Kenapa itu Syarifah perginya ke rumah ahli agama? Karena itu Syarifah tahu bahwasanya yang paling mengenal, yang paling tahu akan kemuliaan anak cucu Rasulullah pasti orang yang paham agama, para ustadz, para kiai, para syekh. Mereka yang tahu akan keutamaan dan kemuliaan para habaib, para syarifah, para anak cucu Rasulullah SAW. Maka ini Syarifah datang kepada ini syekh. Ketika ini Syarifah datang, ini Syarifah berkata, wahai syekh, aku seorang Syarifah, aku seorang janda, anak-anakku yatim, aku dalam keadaan kelaparan, bersediakah engkau memberiku makan? Aku dalam keadaan kehausan, bersediakah engkau memberi aku minum? Wahai syekh, aku tidak punya rumah untuk berteduh dari matahari, dari panas, dari hujan. Apakah engkau bersedia memberikan aku tempat tinggal sementara? Itu syekh tertawa, kemudian dia menjawab, engkau mengaku engkau seorang Syarifah, seorang anak cucu Rasulullah. Apa buktinya kalau engkau seorang Syarifah? Apa buktinya kalau engkau adalah anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Pergi sana. Diusir itu Syarifah. Itu Syarifah pergi dari rumah syekh tersebut, dari depan pintu rumah. Itu Syarifah pergi dalam keadaan hati yang tersakiti, saudara-saudara. Itu Syarifah pergi dalam keadaan berlinang air mata. Syarifah tersebut pergi, seorang Syarifah yang dalam tubuhnya mengalir darah seorang makhluk yang paling mulia, seorang Syarifah yang dalam tubuhnya mengalir darah seorang manusia yang kehujanan, kepanasan, pagi, siang, sore, malam berdakwah untuk umatnya. Seorang Syarifah yang di dalam tubuhnya mengalir darah seorang manusia yang pernah 3 hari 3 malam tidak makan, mengganjal perutnya dengan batu, kelaparan demi umatnya. Seorang Syarifah tersebut keluar, kemudian dia menyusuri itu kampung. Sampai di ujung kampung dia bertemu dengan seorang majusi, dengan seorang penyembah api, penyembah matahari. Pergi ini Syarifah di rumah itu majusi. Ini Syarifah berkata sebagaimana perkataan ini yang ia sampaikan kepada itu syekh tadi. Aku seorang Syarifah, aku kelaparan, bersediakah engkau memberi aku makan? Aku kehausan, bersediakah engkau memberikan aku minum? Nah, saudara-saudara, ketika ini orang majusi mendengar dia adalah seorang Syarifah, maka tiba-tiba ini majusi berkata, engkau seorang Syarifah, seorang anak cucu Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi yang diagung-agungkan oleh umat Islam, Nabi yang dimuliakan oleh umat Islam, engkau cucunya. Ayo masuk, silahkan masuk. Dia beri makan, dia beri minum, dia beri tempat istirahat. Itu orang majusi memuliakan Syarifah tersebut karena ini majusi tahu bahwasanya Nabi Muhammad Nabi yang sangat dimuliakan oleh umat Islam. Singkat cerita, ini syekh tadi malamnya dia bermimpi, saudara-saudara. Malamnya dia bermimpi. Di dalam mimpinya ada seorang sosok yang sedang menggiring kelompok, yang sedang menggiring umat untuk masuk ke dalam surga. Ayo masuk, masuk, ayo masuk. Kemudian ini syekh tadi berkata, siapa engkau? Sosok yang ada depan dia tidak mau menoleh.
Jadi sosok yang ada di depannya membelakangi ini Syekh. Sosok tersebut berkata, "Ana Muhammad ibn Abdullah." Aku Muhammad ibn Abdullah. Aku Muhammad Rasulullah. Ini Syekh berkata, "Ya Rasulullah, siapa golongan yang engkau suruh masuk ke dalam surga itu?" Apa kata Rasulullah? Golongan yang aku suruh masuk ke dalam surga, mereka adalah umatku. Apa kata Syekh? "Ya Rasulullah, aku juga umatmu. Tapi kenapa aku tidak engkau giring untuk masuk ke dalam surga?" Apa kata Rasulullah? "Apa buktinya kalau engkau adalah umatku? Apakah engkau masih ingat kata-kata ini yang engkau lontarkan untuk anak cucuku dalam keadaan kelaparan? Kata-kata ini yang engkau lontarkan untuk anak cucuku yang dalam keadaan kehausan. Dia datang kepadamu minta tolong, minta makan, minta minum. Engkau berkata, apa buktinya kalau engkau adalah syarifah? Sekarang engkau minta masuk dalam surga. Aku tanya kepadamu, apa buktinya kalau engkau adalah umatku?" Bangun ini Syekh tadi. Ketika ini Syekh bangun, dia kaget. Langsung dia telusuri semua rumah-rumah di kampung itu. Dia cari di mana syarifah tadi, sampai dapat di rumah seorang majusi. Dia berkata, "Wahai majusi, serahkan syarifah itu kepadaku." Apa kata itu majusi? "Tidak, demi Allah, syarifah ini adalah milikku. Ketahuilah bahwasanya karena syarifah ini aku masuk ke dalam Islam. Dan ketahuilah, kakeknya Rasulullah telah mempersiapkan bagiku kelak di akhirat surga yang dalamnya terdapat istana yang megah yang kakeknya hadiahkan untukku karena telah menolong anak cucunya." Oleh karenanya saudara-saudara, jangan engkau jauh dari para habaib, jangan engkau jauh dari para anak cucu Rasulullah SAW. Cintai semua habaib, mau habib yang tegas atau habib yang lembut, mau habib bodoh atau habib pinter, mau habib kaya atau habib miskin, mau habib yang masyhur, mau habib yang terkenal atau yang khumul atau tidak dikenal. Sebab banyak kita orang-orang sekarang cinta sama habaib itu milih-milih. Oh, saya maunya cuma cinta sama habib yang lembut aja, yang tegas saya nggak mau cinta. Atau sebaliknya, saya cuma mau cinta sama habib yang tegas saja, yang lembut saya nggak mau cinta. Itu berarti orang cintanya tempatnya di mata, bukan dalam hati. Saudara-saudara, cintai seluruh anak cucu Rasulullah, karena siapapun para habaib, para anak cucu Rasulullah, mereka yang tegas atau mereka yang lembut, mereka yang berdakwah secara tegas akan berdakwah secara lembut, dua-duanya mencerminkan kepribadian datuknya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karenanya, jangan kau jauh dari para habaib, jangan kau jauh dari para anak cucu Rasulullah SAW, khususnya para anak-anak muda. Di sini banyak para pemuda-pemudi Islam. Ingat, wahai para pemuda-pemudi, ingat, wahai anak-anak muda, jadilah engkau anak-anak muda baginda Nabi besar Muhammad. Jadilah engkau anak-anak muda yang menyampaikan kebenaran, anak-anak muda yang menegakkan keadilan. Kalian para anak-anak muda, kalian gak boleh lembek, mental kalian gak boleh kayak kerupuk kena air langsung melempem. Kalian para anak-anak muda harus punya mental baja, harus punya keberanian di dalam menyampaikan kebenaran, di dalam menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Pasti ketika kalian berjuang untuk agama, ketika kalian berjuang untuk bangsa, ketika kalian berjuang untuk rakyat, ketika kalian berjuang untuk Indonesia, ketika kalian berjuang untuk menegakkan keadilan, ketika kalian berjuang untuk melawan kezaliman, untuk melawan kemungkaran, untuk melawan ketidakadilan, pastinya kalian akan dihina, pastinya kalian akan dicaci, pastinya kalian akan dimaki, pastinya kalian akan diasingkan, pastinya kalian akan dipenjara, atau bisa jadi nanti kalian akan dibunuh karena menegakkan kebenaran, menyampaikan kebenaran, menegakkan keadilan, dan tidak pernah tunduk kepada kezaliman, kemungkaran, serta kemaksiatan. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami